当时没有想到那么多，品这样子诱惑吧，一天比一天的瘾更大。诱惑当中就是说每天都觉得时间过得好慢，然后就不想回家。Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya tentu tidak perlu diragukan lagi. Berbagai cara dilakukan seorang ibu agar anak-anaknya bisa tumbuh menjadi orang yang memiliki budi pekerti yang baik dan berguna bagi semua orang. Seorang ibu tidak akan pernah merasa lelah untuk membahagiakan anaknya. Namun berbeda dengan ibu yang satu ini, dia lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan anak-anaknya. It's Jejelisius Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Cina. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Le Yan lahir pada tahun 1991 dari kedua orang tua yang tidak menikah secara resmi. Namanya bahkan tidak terdaftar di catatan sipil. Ketika Le Yan masih berada di dalam kandungan ibunya sekitar 4 bulanan, kedua orang tuanya ditangkap polisi karena kasus pencurian. Ayahnya mendekam di penjara selama 3 bulan, sedangkan ibunya dikarenakan sedang hamil sehingga dia tidak mendapatkan hukuman sama sekali. Namun sayangnya, setelah keluar dari penjara, ayahnya malah menghilang, pergi meninggalkan mereka. Ibu Le Yan terpaksa melahirkan dan membesarkannya sendirian sampai Le Yan berusia 5 tahun. Karena susah harus sendirian mengurus anaknya, oleh ibunya, Le Yan dikirim ke rumah mertuanya. Dikarenakan sewaktu kecil, Le Yan kelihatan cantik dan manis, sehingga oleh kakek dan neneknya, dia pun diberi nama Le Yan yang berarti cantik. Ibunya dikabarkan menikah lagi, sehingga sejak kecil, dia hidup tanpa mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dia bahkan putus sekolah sebelum sempat naik ke kelas 2 SD. Menjelang remaja, di usianya yang ke-14, Le Yan mulai sering pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari tidak pulang. Karena capek sering dimarahi oleh kakek dan neneknya, sehingga suatu hari, di usianya yang masih 16 tahun, dia pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang kembali lagi ke sana. Sejak saat itulah, Le Yan sudah mulai mengenal kehidupan malam, bekerja di bar dan klub malam, serta terlibat obat-obatan terlarang. Dia mengatakan bahwa saat menggunakan obat itulah, dia merasakan kebebasan dan kesenangan. Di suatu pesta, dia bertemu dengan seorang pria yang dipanggil dengan sebutan Li, berusia 6 tahun lebih tua darinya. Karena saling tertarik, akhirnya mereka pun mulai berpacaran. 2 tahun kemudian, pada bulan September 2010, mereka memutuskan untuk hidup bersama tanpa ikatan pernikahan di kota Nanjing, Provinsi Jiangsu. Walaupun telah tinggal bersama dengan Li, namun Le Yan sering pergi keluar menghilang dan tidak pulang ke rumah untuk beberapa waktu. Pada tanggal 27 Januari 2011, Le Yan balik ke rumah dengan membawa seorang bayi yang baru lahir. Dengan santai dia memberitahu kepada Li bahwa itu bukan anaknya, dan apabila Li bersedia menerimanya, maka Le Yan akan memberikan nama marga Li kepada anak tersebut. Li tidak mempermasalahkan masalah tersebut dan tetap mau menerima mereka berdua untuk tinggal bersamanya. Walaupun tidak menikah dan juga tidak terdaftar sebagai pasangan suami istri, namun mereka hidup bahagia untuk beberapa waktu. Setahun kemudian, pada bulan Maret 2012, Le Yan melahirkan seorang putri yang diberi nama Li Tong. Kelahiran putri kecil tersebut menambah kebahagiaan di dalam keluarga Li. Namun sayangnya, Le Yan mulai merasa bosan dan tidak dapat menahan diri dan merindukan dunia di luar keluarga kecilnya. Kecanduannya terhadap dunia malam dan obat-obatan terlarang yang telah dikenalnya sejak berusia 16 tahun dan hanya berhenti sebentar ketika memiliki anak, membuatnya tidak dapat mengontrol dirinya sendiri. Selain obat-obatan, dia juga suka bermain judi, sehingga untuk membiayai semua keinginannya, setiap malam dia mulai bekerja kembali di klub malam dan baru tidur di siang harinya. Pada bulan Februari 2013, Le Yan dan suaminya ditangkap polisi
karena kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Lee diberikan hukuman 6 bulan penjara, namun dikarenakan Leyan saat itu dianggap masih harus menyusui anaknya yang masih kecil, sehingga dia tidak diberikan hukuman. Walaupun Leyan harus menjaga kedua anaknya yang masih kecil sendirian, namun dia masih saja tidak dapat melepaskan kebiasaan buruknya. Dia secara berkala keluar untuk bermain melampiaskan hobinya, yakni berkumpul bersama temannya, mengkonsumsi obat, dan bahkan tidur dengan para pria, melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Biasanya sebelum keluar, dia menyiapkan beberapa macam kue kering dan cemilan, serta air putih yang dipikirnya cukup untuk kedua anaknya selama dia pergi. Pada awalnya, dia hanya pergi 2 atau 3 hari saja sebelum pulang kembali untuk menjaga anaknya. Dia sering meminjam sembako seperti beras, mie instan, dan juga sayur-sayuran dari para tetangganya untuk bertahan hidup. Mereka mengetahui bahwa Leyan hidup dalam kesusahan sehingga merasa kasihan dan bersedia membantunya. Bahkan saat mereka mengetahui Leyan sering meninggalkan anaknya selama berhari-hari, mereka meminta kunci cadangan rumahnya agar jika Leyan pergi, mereka dapat membantunya menjaga kedua anaknya yang masih kecil. Namun tentu saja lama-kelamaan, para tetangganya juga merasa hal tersebut menjadi semacam beban bagi mereka. Mereka tidak mengetahui Leyan pergi entah kemana dan apa yang telah dilakukannya di luar. Mereka telah mencoba untuk membantunya, tapi dia sendiri malah terlihat bersikap sangat cuek dan acuh tak acuh terhadap anaknya sendiri. Tentu saja hal tersebut membuat para tetangga tidak mau dibebani lagi oleh tanggung jawab dalam menjaga kedua anaknya. Sayangnya berdasarkan peraturan yang ada, kedua anak tersebut tidak dapat ditempatkan di panti asuhan karena masih ada seorang ibu yang dianggap masih bertanggung jawab dalam menjaganya. Hal tersebut membuat masyarakat setempat yang mengetahui keadaan keuangan Leyan segera berinisiatif untuk memberikan bantuan bulanan kepadanya sebesar 800 yuan atau sekitar 1,7 juta rupiah. Namun mereka takut setelah uang diberikan nanti malah dibawa pergi dan dihabiskan olehnya di luar, bukan untuk kedua anaknya. Sehingga uang tersebut tidak diberikan sekaligus, tapi secara bertahap. Walaupun mereka sudah berusaha sebisa mungkin untuk membantu meringankan beban perekonomiannya, namun sepertinya Leyan memang tidak pernah bisa berubah. Awalnya hanya 2-3 hari sekali keluar, lama-kelamaan semakin bertambah parah. Para tetangga sering mendengar suara tangisan dari anak-anaknya setiap dia tidak berada di rumah. Pada tanggal 17 April 2013, putrinya yang berusia 3 tahun ditemukan sedang tertidur di bawah pohon di luar rumah, hanya mengenakan celana panjang saja. Entah bagaimana caranya, dia berhasil membuka pintu rumahnya dan berjalan keluar, kemudian tertidur di bawah pohon yang terletak di sekitar rumahnya. Polisi yang mendapatkan laporan tersebut segera mendatangi lokasi rumah Leyan dan membawa kedua anak tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Leyan yang pulang ke rumah kaget mengetahui anaknya telah dibawa pergi oleh pihak kepolisian, segera menyusul ke rumah sakit. Kedua putrinya kelihatan sangat senang dan langsung mengangkat kedua tangan ke atas untuk mendapatkan pelukan begitu melihat ibu mereka yang telah pergi selama beberapa hari datang ke rumah sakit menjenguk mereka. Orang-orang berharap pemandangan terenyuh tersebut dapat membuat hati Leyan sebagai seorang ibu dapat tersentuh, sehingga dia akan bertobat dan tidak akan meninggalkan kedua putrinya lagi. Leyan juga mendapatkan peringatan keras dari pihak kepolisian dan orang-orang di sekitarnya yang menasehatinya agar dia tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Tapi sayang, kebahagiaan yang dirasakan oleh kedua putrinya saat itu adalah kebahagiaan terakhir bagi mereka berdua di dunia ini. Seminggu kemudian, Leyan mulai kumat lagi, mungkin akibat kecanduan obat-obatan terlarang, membuat keinginan untuk keluar tidak tertahankan lagi olehnya. Malam itu, setelah memberi makan kedua putrinya, dia mempersiapkan sebungkus besar kue telur dan beberapa kue kering, serta sebuah teko berisi air dingin. Dia kemudian menutup jendela kamar tidur dan menggunakan potongan kain untuk mengikat penutup jendela dengan kuat. Sebelum keluar, dia mengambil selembar popok anaknya dan menjepitkannya di pintu dan menutupnya dengan erat.
Dia mencoba mendorong beberapa kali untuk memastikan pintu tertutup kuat, sehingga anaknya tidak akan dapat keluar lagi seperti kejadian kemarin. Dia segera pergi dari sana, meninggalkan kedua putrinya sendirian di dalam kamar yang terkunci rapat. Rencananya dia akan pergi beberapa hari seperti biasanya, namun sayangnya, mungkin dikarenakan penggunaan obat-obatan terlarang yang berlebihan, membuatnya kehilangan kesadaran dan juga akal sehatnya. Lebih dari sebulan setelahnya, pada tanggal 21 Juni 2013, pihak kepolisian yang mendapatkan laporan segera bergegas ke lokasi rumah Leyan dan menemukan kedua putrinya telah meninggal di dalam kamarnya. Putri tertuanya ditemukan tergeletak di dekat pintu, sedangkan putri bungsunya terjatuh di samping tempat tidur dengan posisi sedang memegangi gelas kosong di dalam pelukannya. Polisi segera melakukan pencarian terhadap Leyan dan berhasil menemukannya. Namun saat ditangkap, ternyata Leyan sedang hamil 3 bulan lebih. Itu berarti dia hamil 1 bulan setelah Lee dipenjara, dan ketika ditanya, dia berkata tidak mengetahui siapa ayah anak yang ada di dalam kandungannya. Ternyata dari total bantuan dana yang telah diterimanya, sekitar 5.000 yuan atau sekitar 11 juta rupiah, hanya sebagian kecil saja yang digunakan untuk keperluan anaknya. Selain digunakan untuk membeli obat, sisanya dihabiskan di bar dan klub malam. Jika tidak menginap di rumah temannya, maka uangnya digunakan untuk menyewa kamar hotel. Terdapat spekulasi dan kecurigaan terhadap Leyan dikarenakan kedua anaknya tidak terdaftar di catatan sipil, sehingga apabila mereka sampai meninggal, maka tidak akan ada yang tahu, apalagi mencurigainya. Leyan yang kekurangan kasih sayang dari orang tua sejak kecil, tidak menyadari akan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Dia mengatakan menyayangi kedua putrinya, namun tidak mengetahui bagaimana cara agar dia dapat mengekspresikan dan menunjukkan kasih sayangnya tersebut. 就是给他们世界上别的孩子没有得到的，我要给他最好的，什么都要给他。那你给了这2个孩子什么？什么都没有给到他们，慢慢的去罪恶全部那个赎完了，我要去好好做一个人，做一个真正的好人，也不想再犯下任何的错误，这辈子都不想再犯错了。我真的很想我2个女儿。 Sebagai akibat pengaruh masa kecilnya yang kelam, tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua, membuat Leyan tidak mengerti tentang cinta kasih antara seorang ibu dengan anaknya. Dia tidak mengerti bagaimana rasanya dicintai dan mencintai. Dia bahkan tidak bisa menyayangi dirinya sendiri. Tidak mempunyai perasaan tanggung jawab terhadap hidup anak-anaknya, lebih memilih mencari kesenangannya sendiri dengan obat-obatan daripada menjaga dan membesarkan mereka. Selain itu, dia juga mendapatkan pasangan yang gagal menjadi seorang ayah yang baik untuk anaknya. Semua masalah tersebut terakumulasi dan menumpuk, menyebabkan terjadinya tragedi yang menimpa kedua anaknya. Pada tanggal 18 September 2013, pukul 4.30 sore, Pengadilan Rakyat Kota Nanjing, Provinsi Jiangsu, memutuskan bahwa Leyan terbukti bersalah atas pembunuhan yang disengaja. Dan walaupun dia sedang dalam keadaan hamil, namun pengadilan tetap menjatuhi hukuman seumur hidup kepadanya. Tidak berapa lama kemudian, Leyan melahirkan seorang putri, dan setelah masa menyusui selesai, atas persetujuannya, bayinya dimasukkan ke dalam panti asuhan. Sampai dengan saat ini, Leyan masih berada di dalam penjara, menjalani masa hukumannya yang masih panjang. Hak asasi manusia yang paling utama adalah hak untuk mendapatkan penghidupan. Sebagai anak-anak, mereka berhak memperoleh hidup yang layak, memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya. Tugas kita sebagai orang tua harus menjaga dan berusaha semaksimal mungkin memberikan penghidupan yang layak kepada mereka. Jika kita menginginkan untuk memiliki seorang anak, maka jagalah dia dengan segenap hati, berikanlah semua yang terbaik untuknya. Sesulit apapun kehidupan ini, teruslah berjuang, jangan pernah menyerah. Jangan sampai melibatkan anak-anak yang tidak berdosa dalam masalah yang sedang kita hadapi. Apalagi sampai menelantarkan dan menyakiti mereka.
Demikianlah cerita tentang seorang ibu muda yang tega meninggalkan anaknya demi keegoisan dan kesenangan diri sendiri. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Terbayangkah bagaimana keadaan anak-anaknya saat ditinggal pergi lebih dari sebulan lamanya? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye.